Pada tanggal 22 Maret tahun 2005 silam, seorang wanita parubaya bernama Wang dibuat gelisah oleh anaknya yang bernama Li Ying. Wang khawatir karena Li tak menjawab telepon darinya, padahal mereka sebelumnya sudah berjanji untuk bertemu guna membahas tentang persiapan pernikahan Li yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Wang lalu bergegas ke rumah Li yang terletak di kota Lizhou, Cina. Di sana Wang beberapa kali mengetuk pintu rumah Li, namun tak ada jawaban. Ia kemudian memutuskan untuk masuk dengan menggunakan kunci cadangan yang ada padanya. Begitu pintu dibuka, seketika tercium bau yang sangat tidak sedap dari dalam rumah tersebut. Wang lalu memanggil nama Li beberapa kali, namun tetap tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Wang tiba-tiba berteriak histeris saat mendapati Li Ying sudah terbujur kaku di kamar mandi dengan kondisi tak berbusana. Bagian bawah tubuh Li diketahui dalam kondisi terikat, dan juga terdapat pita di lehernya. Walau sangat syok dengan penemuan tersebut, Wang langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke TKP. Salah satu petugas kepolisian mengaku terkejut dengan apa yang ia lihat di sana. Selama bertahun-tahun menjadi polisi, baru kali ini ia mendapati kondisi TKP yang bisa dikatakan tidak biasa. Bagaimana tidak, saat itu kondisi Li sudah terbungkus dengan selimut, lalu di tempat tidurnya terdapat garam dan juga cipratan saus. Selanjutnya pihak forensik pun memastikan kalau Li Ying meninggal karena asfiksia mekanik atau meninggal karena terhalangnya udara yang masuk dari saluran pernafasan. Waktu kematian Li juga diketahui tak lebih dari 48 jam yang lalu. Sungguh akhir yang memilukan bagi Li yang saat itu hanya tinggal menunggu hari untuk menikah dengan pria pujaan hatinya. Li sendiri sebelumnya diketahui bekerja sebagai seorang front office di sebuah perusahaan real estate di kota Lizhou. Wang mengungkapkan kalau Li Ying sudah sangat menantikan hari pernikahannya. Tentunya kejadian ini membuat keluarga merasa syok karena Li Ying diketahui mempunyai sifat yang ramah kepada semua orang. Mereka yakin kalau Li Ying adalah orang yang tak mempunyai musuh. Lalu siapa yang dengan tega menghabisi wanita 24 tahun itu? Di titik ini pihak keluarga menyerahkan semua penyelidikan kepada pihak kepolisian. Saat membuka ikatan yang ada pada tubuh Li, mereka menemukan bekas luka di punggung dan juga belakang kepalanya. Polisi juga memastikan kalau terdapat luka bekas ikatan di kaki dan juga tangan Li. Selanjutnya Wang yang sudah agak tenang dimintai keterangan oleh kepolisian. Dengan terseduh-seduh, Wang mengungkapkan kalau rumah yang ditinggali Li sekarang merupakan hadiah darinya. Sebelum menikah, Li diketahui tinggal sendirian di rumah tersebut. Jadi dugaan pelaku adalah orang terdekat Li pun menjadi tak lagi relevan. Polisi kemudian melanjutkan investigasi di tempat tidur dan menemukan jejak sepatu di balkon kamar tersebut. Melihat dari ukurannya, polisi memastikan kalau itu merupakan jejak sepatu pria. Saat polisi memeriksa keluar jendela, mereka juga menemukan jejak sepatu yang sama di ubin di dekat tangga darurat. Hal ini dikonfirmasi oleh teknisi gedung yang dipanggil untuk memeriksa jejak sepatu tersebut. Dari sini kepolisian mempunyai kesimpulan awal, kalau pelaku memanjat dari lantai 1 sampai ke kamar Li yang berada di lantai 4 dan melakukan pembunuhan. Pemeriksaan juga memastikan kalau dompet dan HP milik Li Ying telah hilang. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa dan bagaimana pelaku tahu kalau saat itu Li Ying sedang tidak bekerja? Pada titik ini polisi mulai menemui jalan buntu. Mereka kemudian membawa tubuh Li ke Biro Keamanan Pusat untuk dilakukan penelitian forensik yang lebih jauh. Di saat bersamaan, beberapa petugas mencari informasi dengan meminta keterangan para tetangga sekitar rumah Li Ying. Para tetangga mengaku mereka sama sekali tak mendengar keributan apapun saat kejadian. Kalau memang ada penyusup, harusnya mereka mendengar teriakan permintaan tolong dari Li. Beberapa jam kemudian, laporan dari pihak forensik menemukan temuan cairan pria di tubuh Li Ying. Dugaan polisi awalnya pelaku ingin mencuri di rumah Li. Namun karena mengetahui Li sendirian, akhirnya pelaku meruda paksa kemudian membunuhnya. Meski sulit, pihak kepolisian masih terus berusaha untuk menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan Li. Pertama, mereka menginvestigasi tunangan Li yang bernama Wu.
Kecurigaan muncul karena Wu tak nampak batang hidungnya sejak kabar pembunuhan Li tersebar. Polisi kemudian mendatangi tempat kerja Wu dan menemukan kalau ia sudah hampir 2 bulan ditugaskan di Shanghai. Keterangan itu didapat dari bos Wu sendiri. Tentunya hal itu membuat Wu tak mungkin menjadi pelaku dalam kasus ini. Di saat polisi sedang melakukan investigasi, Wang ibu Li memberikan informasi yang mengagetkan. Wang mencurigai mantan suami Li yang bernama Qiang sebagai pelaku pembunuhan Li. Diketahui ternyata Li Ying sudah pernah menikah dengan Qiang yang merupakan teman di masa sekolahnya dulu. Li Ying memang sedari muda memiliki paras yang cantik. Sudah tak mengagetkan jika ia menjadi idaman para lelaki di sekolahnya, termasuk Qiang. Walau Qiang merupakan seorang lelaki yang tidak spesial, akhirnya mereka pun berpacaran. Setelah lulus, Qiang yang memang tak begitu pintar dalam akademis memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia diketahui menjalankan bisnis kecil-kecilan bersama keluarganya demi masa depan bersama Li. Namun beberapa waktu kemudian, bisnis Qiang gagal. Di sisi lain, Li Ying langsung bekerja sebagai front office di sebuah perusahaan properti. Kondisi itu tentunya membuat penghasilan Li Ying jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh Qiang. Masalah penghasilan membuat Wang ibu Li menjadi khawatir. Ia awalnya selalu menentang Li untuk mempunyai hubungan dengan Qiang. Bahkan beberapa kali Wang diketahui memaksa anaknya untuk mengakhiri hubungannya dengan Qiang. Namun karena rasa cintanya kepada Qiang sudah mendalam, Li tetap melanjutkan hubungan itu. Li Ying diketahui malah diam-diam mendaftarkan diri untuk menikah dengan Qiang. Mereka pun melangsungkan pernikahan. Namun, hanya berselang 6 bulan kemudian, Li dan Qiang memutuskan untuk bercerai. Keduanya kompak untuk merahasiakan alasan perpisahan mereka. Di sisi Qiang, ia sebenarnya masih berat untuk berpisah dengan Li. Bahkan setelah resmi bercerai, Qiang diketahui masih terus menghubungi Li dengan intens. Li kala itu diketahui sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya. Dari hari ke hari, sikap Qiang yang tak berhenti menghubungi Li pun membuat ayah Li semakin resah. Pada suatu hari, ayah Li kemudian memperingatkan Qiang untuk berhenti mengganggu anaknya lagi. Itu juga yang menjadi alasan Wang mencurigai Qiang sebagai pelaku pembunuhan Li. Wang mengatakan kemungkinan Qiang cemburu saat mengetahui Li akan menikah lagi dengan pria lain. Laporan ini langsung ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Mereka berusaha untuk menghubungi Qiang, namun tidak ada jawaban karena HP Qiang diketahui dalam kondisi mati. Setelah tak juga mendapat jawaban, kepolisian langsung menuju ke rumah Qiang. Namun mereka tak menemukannya. Tentu hal ini menambah kecurigaan polisi kalau Qiang memang sengaja kabur. Untuk mencegah hal itu, polisi menyebar beberapa personel ke beberapa titik transportasi umum. Di saat yang sama, mereka juga tetap melakukan penjagaan di sekitar rumah Qiang. Keesokan harinya, polisi dikagetkan dengan kepulangan Qiang ke rumahnya. Kepolisian pun langsung mengkonfrontasi Qiang. Saat itu Qiang malah lebih dulu bertanya kepada polisi apakah mereka ke rumahnya karena kasus pembunuhan Li. Ia juga menambahkan jika ia tak tahu semalam polisi menelpon karena HP-nya memang mati. Dari sini kecurigaan polisi tentu semakin memuncak. Bagaimana Qiang tahu kedatangan polisi ke rumahnya? Apakah ia memang ada sangkut pautnya dengan pembunuhan mantan istrinya? Qiang kemudian menjelaskan kalau ia semalam merasa stres dan minum hingga mabuk sampai ketiduran di pinggir sungai. Qiang mengetahui kabar Li dibunuh dari teman masa sekolahnya dulu. Pria itu juga menambahkan kalau alasannya pisah dari Li karena orang tua Li yang terus memaksa mereka untuk bercerai. Ia juga menambahkan bahwa sampai sekarang ia masih mencintai Li sepenuh hati dan tak pernah membenci Li, apalagi sampai membunuhnya. Qiang mengaku setelah hubungannya dengan Li berakhir, ia berfokus pada pekerjaannya dengan harapan jika ia sukses di masa depan, ia dapat kembali bersama Li. Meski pernyataan Qiang terlihat tulus, polisi tetap mengambil sampel DNA-nya. Hasil pemeriksaan itu ternyata menunjukkan kalau DNA Qiang tak cocok dengan cairan yang ditemukan di tubuh Li Ying. Saat itu sudah bisa dipastikan kalau bukan Qiang pelaku pembunuhan Li. Lagi-lagi polisi menemui jalan buntu, padahal sudah 3 hari berlalu setelah ditemukannya tubuh Li. Namun usaha polisi tak berhenti sampai di situ. Mereka lalu melakukan pencarian di sekitar daerah rumah Li. Usaha itu pun membuahkan hasil.
Tak jauh dari rumah Lee, mereka menemukan sebuah ATM dengan noda darah yang tergeletak di rumput. Noda darah yang terdapat pada ATM tersebut kemudian diperiksa oleh forensik. Mereka memastikan noda darah di ATM itu adalah darah milik Lee Ying. Selain itu, polisi juga menemukan transaksi mencurigakan. Diketahui pada pukul 2 dini hari di tanggal 21 Maret, terjadi penarikan uang dari kartu ATM milik Lee. Dengan cepat polisi menuju lokasi ATM tersebut. Mereka pun menemukan rekaman CCTV ATM yang menunjukkan seorang pria berkacamata sedang menarik uang sebesar 5.000 yuan atau setara dengan 10 juta rupiah dari kartu ATM Lee. Namun karena kualitas video CCTV itu buram, wajah pria tersebut masih tak terlihat dengan jelas. Namun walau begitu, polisi tetap mencetak foto wajah pria tersebut. Polisi kemudian menunjukkan foto pria itu kepada Wang, ibu Lee. Ia mengatakan kalau pria itu terlihat tak asing, namun ia tak tahu pasti identitasnya. Polisi juga menunjukkan foto pria itu kepada teman dekat Lee yang juga teman di masa sekolahnya dulu. Seketika ia langsung mengenali pria yang ada di foto itu. Pria itu bernama Gao, yang juga merupakan teman sekolah dari Lee Ying. Namun teman Lee ragu kalau Gao adalah pelaku pembunuhan Lee karena dulu Gao mempunyai sikap yang lembut. Teman Lee menceritakan kalau saat sekolah, Gao memang menyimpan perasaan kepada Lee Ying. Jadi tak mungkin ia melakukan hal keji itu kepada orang yang ia cintai. Meski begitu, polisi kemudian langsung mendatangi rumah Gao. Namun saat itu ia sedang tidak berada di rumah. Orang tua Gao memberitahu kalau Gao sedang berada di sebuah warnet. Tak butuh waktu lama, akhirnya petugas kepolisian berhasil menangkap Gao yang saat itu diketahui masih menggunakan baju yang sama seperti yang terlihat di dalam CCTV ATM. Polisi kemudian mengambil DNA Gao untuk dicocokkan dengan DNA cairan yang terdapat di tubuh Lee. Hasil dari pemeriksaan DNA Gao menunjukkan kecocokan mutlak. Di sini Gao sudah tak dapat lagi mengelak. Saat proses interogasi, Gao pun mulai menceritakan alasannya membunuh Lee Ying. Seperti diketahui, Gao dan Lee merupakan teman sekelas pada masa sekolah. Gao pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta itu kemudian berubah menjadi obsesi selama 10 tahun. Saking terobsesinya, Gao menyebut kalau foto perpisahan masa sekolahnya adalah foto yang paling ia sukai. Karena itu foto satu-satunya Gao dan Lee dalam satu frame. Lee yang pada masa itu merupakan idola membuat Gao semakin berkecil hati. Ia tak berani mengungkapkan perasaannya. Obsesi Gao berlanjut hingga mereka lulus sekolah. Gao diketahui terus-menerus mengawasi Lee Ying. Kecemburuan Gao semakin besar saat mengetahui Lee dan Qiang menikah. Ia kecewa karena merasa Qiang adalah pria yang tak jauh lebih baik darinya. Setelah perceraian Lee dan Qiang, Gao diketahui malah semakin menjadi-jadi untuk mengawasi Lee. Ia juga berpikir untuk bekerja dengan keras agar suatu saat dapat mendapatkan hati Lee Ying. Namun karir Gao diketahui seperti jalan di tempat. Ia semakin rendah diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lee. Beberapa waktu telah berlalu. Secara kebetulan, Lee Ying pindah ke rumah di gedung yang berada tepat di depan rumah Gao. Tentu hal tersebut membuat Gao bahagia karena ia dapat mengawasi Lee secara langsung setiap harinya. Namun semua kebahagiaan itu runtuh saat ia mengetahui kalau Lee Ying akan menikah lagi dengan pria lain. Gao saat itu merasa dikhianati oleh Lee. Gao pun beranggapan kalau Lee harus bertanggung jawab atas rasa sakit hatinya itu. Ia kemudian berencana untuk menyusup masuk ke dalam rumah Lee. Di tanggal 21 Maret dini hari, Gao menaiki balkon gedung rumah Lee dengan membawa tali dan juga lakban. Ia masuk ke dalam rumah Lee melalui jendela yang saat itu dalam kondisi terbuka. Lee yang saat itu dalam kondisi tidur langsung diikat oleh Gao. Lee pun terbangun dan terkejut melihat Gao berada di rumahnya tengah malam. Merasa sudah mengenal Gao saat itu, Lee tidak berteriak. Ia bertanya pada Gao apa yang ia lakukan di sini. Tanpa pikir panjang, Gao lalu menanyakan PIN ATM milik Lee. Lee pun tak mau menjawab. Di saat itu, Gao langsung menikam Lee Ying. Setelah mendapat luka tikam, Lee akhirnya memberikan PIN ATM-nya dengan harapan agar Gao segera pergi dari rumahnya. Benar saja, setelah mengetahui PIN ATM milik Lee, Gao langsung meninggalkan lokasi. Namun sebelum ia pergi, ia menutup mulut Lee dengan lakban. Di saat itu niat Gao sudah berbeda. Ia diketahui kembali lagi ke rumah Lee setelah menguras habis isi ATM dari Lee. Saat itu,
Li memohon agar Gao tidak menyakitinya. Melihat pujaan, hatinya itu memohon kepadanya, membuat Gao menjadi besar kepala. Ia kemudian mengambil sebuah botol minuman dan langsung memukuli. Li langsung tidak sadarkan diri. Saat itu Gao melakukan ruda paksa kepada Li sampai akhirnya ia membunuh wanita malang itu. Melihat Li yang sudah meninggal, Gao mencoba untuk membuat TKP berantakan. Ia menyeret Li dari kamarnya ke kamar mandi. Ia berusaha membersihkan DNA-nya dari tubuh Li. Gao kemudian menyebar garam dan saus ke kasur untuk menyamarkan bercak darah dari Li. Setelah itu Gao langsung pergi dengan melewati jendela yang sama. Setelah beberapa waktu semenjak pengakuan keji Gao kepada polisi, akhirnya proses hukum Gao pun berjalan. Ia mendapatkan vonis hukuman mati karena membunuh dan meruda paksa Li Ying. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih, bye!